Honda, Honda, Honda. Dengan kembalinya Honda ke F1 sebagai pemasok mesin untuk tim Aston Martin mulai tahun 2026, ini menjadi kali keempatnya Honda kembali ke F1 setelah sebelumnya keluar dari F1. Dengan stint terakhir mereka yang membuahkan satu kejuaraan drivers untuk Max Verstappen pada tahun 2021. Kalau dilihat emang agak miris sih nasib mereka di F1, apalagi dua stint terakhir ya. Pada akhir 2008, Honda harus keluar dari F1 karena krisis ekonomi yang terjadi di masa itu. Tahunnya di tahun depannya, platform Honda yang dijual ke Ross Brawn dan menjadi Brawn GP malah membuahkan kisah sukses dadakan yang kita semua juga udah tahu lah ya. Terus mereka kembali lagi ke F1 di era hybrid pada 2015. Walau pada awalnya mereka tidak menemukan kesuksesan dari partnership mereka dengan McLaren, namun akhirnya mereka mulai menemukan sukses kecil-kecilan dengan beberapa kemenangan Grand Prix pada musim 2019 dan 2020 bersama dengan Red Bull. Sebelum akhirnya pada Oktober 2020, mereka mengumumkan pemberhentian program F1 mereka pada akhir musim 2021. Dan betul aja, di tahun 2021 Red Bull malah menghasilkan mobil RB16B yang berhasil menantang dominasi Mercedes di era hybrid. Hanya untuk Honda keluar lagi dari F1 setelah memenangkan kejuaraan dunia pertamanya di F1 semenjak kemenangan mereka bersama McLaren dan Senna pada tahun 91. Terus sekarang ngapain balik lagi? CEO Honda Toshihiro Mibe mengatakan bahwa dengan regulasi 2026 yang baru, kunci kemenangan adalah dengan motor elektrik yang kompak, ringan, dan bertenaga tinggi, dengan baterai performa tinggi yang dapat menangani output power yang tinggi dan cepat. Kita percaya bahwa dengan keterampilan dan teknologi yang akan didapatkan dari tantangan ini, kami dapat mengaplikasikannya secara langsung seperti untuk kendaraan listrik massal yang akan kami produksi, dan juga untuk teknologi elektrifikasi di area-area lainnya. Intinya, Honda tertarik untuk masuk ke F1 lagi karena regulasi 2026 yang lebih mementingkan elektrifikasi akan menguntungkan bagi perkembangan teknologi elektrik mereka yang juga akan digunakan untuk mobil-mobil dan motor Honda. Sebenarnya sih ini alasan klasik ya yang udah kita duga-duga. Apalagi melihat banyaknya korporat otomotif sekarang yang berlomba-lomba untuk bergerak ke arah elektrik. Dan Honda percaya bahwa dengan proyek F1 ini dapat sangat membantu mereka secara teknologis. Buat kalian yang belum tahu, di tahun 2026, regulasi power unit di F1 akan berubah dan menjadikan output power yang dihasilkan berasio 50-50 antara internal combustion engine-nya atau mesinnya dengan motor elektriknya. Ditambah dengan penggunaan bensin yang harus 100% sustainable yang juga diharuskan mulai 2026. Dibandingkan dengan teknologi hybrid sekarang yang dimana output yang berasal dari motor elektrik yang bahkan tidak sampai 20%. Sepertinya melihat perubahan regulasi ini, Honda langsung banting setir dan langsung mencari cara kembali ke F1. Dengan Red Bull sudah tidak mungkin. Walaupun memang iya, Honda masih memberikan dukungan teknikal kepada Red Bull Powertrains sampai akhir 2025, dan hubungan mereka pun juga masih baik. Namun dengan Red Bull yang sudah berkomitmen, baik secara uang ataupun tenaga, untuk membangun infrastruktur khusus demi RBPT, ditambah deal mereka dengan manufaktur raksasa Amerika, Ford, sudah tidak ada jalan kembali untuk Honda melalui Red Bull. Maka dari itulah mengapa Honda bisa sampai ke Aston Martin. Kedua belah pihak merasa ini adalah jalan yang layak ditempuh untuk merealisasikan mimpi mereka. Tentu saja Aston Martin di bawah kepemilikan Lawrence Stroll memiliki ambisi untuk menjadi kontender serius di kejuaraan F1 ke depannya. Dan mereka merasa bahwa dengan mengambil status works team dengan Honda dapat membawa mereka lebih dekat ke tujuan tersebut dibanding dengan jika mereka tetap menjadi tim customer-nya Mercedes. Jujur situasi mereka sekarang mirip banget dengan situasinya Red Bull tahun 2018 lalu. Agak dejavu emang jadinya. Aston sendiri sampai sekarang masih menggunakan power unit, gearbox, dan suspensi belakang dari Mercedes. Dan kerjasama itu akan tetap dijalin sampai dengan akhir 2025. Namun melebihi itu, Aston Martin harus siap untuk perceraian mereka dengan Mercedes. Cuma mungkin kalau emang tujuan Honda adalah teknologi elektrifikasi, kenapa mereka nggak ke Formula E aja sekalian? Jawabannya simple, Formula E dan Formula One beda level. Walaupun iya, dari tadi Honda bilangnya mereka tertarik untuk ke F1 lagi karena visi elektrifikasi yang dikejar F1. Tapi yakin deh, di balik alasan itu pasti ada alasan lain, yaitu mereka mau terlibat dan sukses di pinnacle of motorsport. Dan itu nggak bisa mereka capai dengan Formula E.
Udah pasti prestisnya beda untuk berkompetisi dan menang di F1 dibanding di Formula E. Tapi jangan salah juga, gelar Pinnacle of Motorsportnya F1 bukan sekedar prestis aja. Emang bener juga kalau soal perkembangan dan development teknologi, di F1 udah pasti paling gacor. Berbagai inovasi yang terjadi di F1 seringkali dapat diadaptasi para manufaktur ke dalam mobil-mobil produksi massal mereka. Jadi dalam hal ini, alasan Honda juga sangat valid. Tinggal kita tunggu aja nasib mereka mulai 2026 bakalan kayak apa di F1. Dan juga bagaimana mereka bakal bereaksi apabila Alonso masih membalap di tim Aston Martin pada 2026. Untuk sekarang sih mereka bilangnya mereka no problem sama Alonso. Walaupun kita semua tahu di hubungan Alonso dan Honda terakhir di McLaren, semuanya tidak baik-baik saja. Bahkan Alonso sampai di veto sama Honda pas dia mau balapan di IndyCar lagi setelah kegagalan mereka di 2017 yang mengharuskan dia untuk lari ke Chevrolet untuk ajang IndyCar 2019 dan 2020. Cuma itu sih masalah buat nanti. Untuk sekarang kita lihat aja perkembangannya gimana. Apalagi dengan dua nama besar lain yakni Audi dan Ford yang akan juga masuk ke F1 mulai 2026. Gimana menurut kalian? Apakah comeback Honda kali ini akan seperti comeback mereka di tahun 2015 dengan McLaren? Atau mereka akan melanjutkan dari kesuksesan terakhir mereka dengan Red Bull? Bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Sekian video dari gue, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka video ini.